Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Eja Channel. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini kan kawan, kita sedang melakukan proses namanya pembersihan gulma pada lubang tanam cabai ya kan kawan. Karena pembersihan gulma ini merupakan aktivitas rutin yang perlu kita lakukan agar menjaga tanaman kita terhindar dari persaingan perebutan unsur hara terhadap tanaman cabai keriting kita kawan-kawan, semacam itu. Nah, di kesempatan pagi hari ini ya, kita bersihkan di bagian yang berdekatan dengan tanaman ya, itu harus kita bersihkan agar persaingan tidak terjadi pada tanaman cabai macam itu. Nah, sebenarnya kan kawan, gulma ini bisa tumbuh, bisa berada pada bagian lubang tanam ini sebenarnya adalah efek dari pengolahan lahan yang belum maksimal sekali, dan yang jelas penyebaran bagian-bagian vegetatif maupun generatif pada lubang tanam budidaya cabai. Nah, itu bisa terjadi karena apa? Karena kita menggunakan pupuk kandang berupa kohoi domba, yang dimana kohoi domba tersebut kita berikan pada tiap lubang tanamnya kan kawan, semacam itu. Nah, tiap lubang tanam ini kan kohoi domba makanannya rerumputan. Nah, itu biasanya menyebabkan pertumbuhan rumput itu pesat kan kawan, semacam itu. Dan ini tidak masalah ya. Yang terpenting apa? Yang terpenting kawan-kawan rajin membersihkannya ya dalam proses budidaya apapun itu tanamannya ya. Ketika ada gulma kan membersihkannya. Dan ini kan kawan, jika kan sempat ini kan kawan, gulma-gulma semacam ini kan kawan bisa kumpulkan dan dibuat pupuk ya, dibuat pupuk untuk dipendam ke dalam tanah ya kan kawan. Jadi rumput semacam ini sebenarnya juga mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman cabai, dan bagian dari rumput kayak gini itu yang jelas menyerap unsur hara yang ada pada tanah, yang dimana nantinya kalau sudah mereka membusuk ini menjadi makanan dari bakteri atau mikroorganisme yang mendukung tanaman budidaya kita. Dan itu kan kawan, jika gulmanya semacam ini ya, gulmanya yang kita peroleh dari lubang-lubang gini kan kawan, kalau untuk ingin membudidayakan ya kawan-kawan, pastikan gulma ini terpendam sangat dalam. Karena kalau tidak terpendam sangat dalam, itu nantinya akan muncul gulma lagi yang jenisnya sama kan kawan, semacam itu. Dan gulma ini kan kawan, setelah kita pupuk kemarin itu subur sekali ya kan kawan. Tidak hanya cabainya kan, tapi gulmanya juga subur kawan-kawan. Nah, ini menandakan pupuk yang kita berikan itu efektif ya, sesuai dengan kebutuhan tanaman kita kan kawan, semacam itu. Dan ini cabainya di bagian atas pada bertunas hijau kembali, yang sebelumnya dimana bentuknya pada keriting. Dan di sini kan kawan bisa lihat cabainya mulai pada tumbuh batang cabang-cabang yang pada menghasilkan bunga kan kawan. Cabang-cabang yang menghasilkan bunga, yang dimana sebagian cabainya ya ini sudah, buah cabainya sudah pada bermunculan. Ini menandakan pupuk yang kita berikan pada cabai kita ya itu sangat efektif. Dan di sisi lain gulma ini tumbuhnya juga cukup pesat dan cukup cepat. Itu menandakan kembali lagi unsur hara yang kita berikan pada tanaman cabai kita itu juga efektif, semacam itu. Nah, oleh sebab itu langkah-langkah kita sebagai seorang petani ya, agar lebih memaksimalkan budidayanya, kita bersihkan gulma-gulma ini. Karena gulma-gulma ini
itu bisa menyebabkan namanya persaingan dan perebutan unsur hara. Dan di sisi lain kawan-kawan, yang kita takutkan dari adanya gulma semacam ini nantinya takutnya adalah mereka sebagai media untuk berkembang biaknya penyakit. Penyakit pada tanaman cabai maupun tanaman lainnya yang disebabkan oleh gulma ini nanti efeknya cukup mengerikan, jangan kan? Efeknya cukup mengerikan, dimana nanti efeknya tanaman yang kita budidayakan itu bisa kalah karena penyakitnya sudah terlalu banyak kan kawan, semacam itu. Nah oleh sebab itu mumpung belum terjadi kan kawan, secara berkala wajib membersihkan gulmanya ya kan kawan, semacam itu ya, sedikit demi sedikit. Yang penting kawan-kawan bersihkan ya, kawan-kawan bersihkan, kawan-kawan hindarkan agar apa? Agar penyakit itu tidak pada bermunculan semacam itu kan, karena gulma sendiri bisa digunakan sebagai mediator ya, media untuk bertumbuh dan berkembangnya namanya penyakit semacam itu. Nah ini salah satu langkah agar tanaman cabai kita tetap sehat dan selalu kuat serta bugar dan performanya maksimal, itu langkah baiknya kita bersihkan dari gulma-gulma yang tumbuh di sekitaran lubang budidaya atau tanaman cabai tersebut semacam itu kan kawan. Kita bersihkan ya, agar apa? Agar efektivitas pupuknya bisa maksimal. Kalau bisa maksimal, otomatis mereka nanti akan bisa melakukan fotosintesis secara maksimal juga kan kawan, sehingga nantinya jika maksimal hasil yang diberikan juga bisa maksimal. Dan dengan pembersihan gulma semacam ini nanti teknis budidaya dalam proses pemupukannya juga bisa maksimal kawan-kawan, semacam itu. Oke kawan-kawan, itu dulu informasi mengenai kegiatan pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kawan-kawan dalam proses budidaya cabai keriting maupun tanaman yang lainnya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.